Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar di lapangan bola Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang, Senin siang. Petugas keamanan kewalahan mengatur antrean. Kita menghibur Ibu Bupati dan masyarakat. Ratusan warga yang sudah menunggu sejak pagi langsung berebutan menuju ke stand penjualan begitu pasar murah dibuka. Bahkan seorang emak-emak yang tidak kuat menahan himpitan berusaha keluar dari antrean dengan menerobos pagar tali. Untuk yang mungkin Meski penuh perjuangan dan harus berebutan, warga terbantu oleh pasar murah karena menghemat pengeluaran mereka. Ini kita beli apa aja ini? Harganya gimana? Pasar murah digelar oleh Pemda Tulang Bawang bekerja sama dengan Perum Bulog. Bahan pokok yang dijual yakni beras, telur, gula pasir, dan tepung tapioka. Dan hari ini kita pasar murah sudah berjalan di 6 titik ini. Rencananya 15 kecamatan seluruhnya akan kita berikan untuk pasar murah ini. Karena ini kebutuhan dasar yang memang mereka harapkan, dan aspirasi daripada seluruh warga pengennya setiap kecamatan itu bisa ada pasar murah, dan kita akan kerjakan itu dengan cepat untuk pengadaannya. Pasar murah digelar serentak di 6 kecamatan di Tulang Bawang. Pasar murah ini bagian upaya pemerintah membantu meringankan beban warga serta menekan inflasi atau kenaikan harga sembako di Tulang Bawang menjelang akhir tahun. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kelangkaan BBM jenis solar belum juga teratasi pemerintah. Kelangkaan solar meluas dan terjadi hampir merata di Lampung. Salah satunya di SPBU Jalan Sumatera Lintas Timur Banjarmargo, Tulang Bawang. Senin siang antrean truk di SPBU Banjarmargo mengular hingga ke jalan raya sejauh seratusan meter. Penyebab antrean adalah pasokan solar di SPBU dari Pertamina terlambat datang. Para pengemudi truk antre sejak penjualan solar belum dibuka. Mereka memilih antre di SPBU ini dan tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan akan mendapatkan solar di SPBU lain. Para pengemudi truk mengeluh karena antrian rutin terjadi sejak beberapa bulan lalu. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, namun BBM solar masih sulit didapat. Mas mulai ngantri dari jam berapa tadi, Mas? Jam 9. Kok bisa ngantri seperti ini? Seperti apa, Mas? Ya ini susah solar sini, Pak. Ini muatan apa, Mas? Kosong, Pak. Dari mana, Mas? Dari Simpang Asahan. Itu memang pom lain atau hanya pom ini, Pak, yang ngantri? Lain-lain semua juga ngantri. Bos, minyaknya mahal ini kok masih ngantri aja nih. Apa solusinya ini, Bos? Mulai jam berapa, Mas, ngantri, Mas? Oh, mulai dari pagi, Pak, jam 9. Baru sekarang belum ngisi juga ini nih, Pak. Pom merata atau memang cuma sini aja nih yang ngantri? Jadi bilangnya hampir merata lah, Pak. Ini dari mana nih, Mas? Dari Menggala, Pak. Tujuannya? Mau ke Suci. Muatan apa ini, Mas? Muat sawit, Pak. Kelangkaan solar terjadi karena ada pengurangan kuota. Jika biasanya SPBU Banjarmargo mendapat solar 32 ton, kini hanya 8 ton saja. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu SPBU yang berada di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Nampak antrian masih terus terjadi, kendati sudah dinaikkan harga BBM. Ternyata ini menjadi kendala yang sangat luar biasa bagi pengendara. Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan lantaran mereka harus menunggu antrian untuk melakukan giliran pengisian BBM tersebut. Harapan daripada pengguna jalan bahwasanya dengan meskipun dinaikkan harga BBM, namun mereka berharap agar selalu stok ada dan lancar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tidak hanya diajar bidang akademik saja, para pelajar sekolah SD kini juga mulai diarahkan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, seperti pada bidang olahraga dan seni. Berdoa anak-anak? Silakan berdoa lebih dulu.
Di antaranya dilakukan di SD Negeri 24 Krui, Pesisir Barat. Menurut pihak sekolah, penelusuran minat dan bakat pelajar sejak dini juga menjadi bagian dari program sekolah penggerak yang mulai diluncurkan pemerintah pada 2021. Sejumlah pelajar SD 24 Krui menunjukkan bakatnya dalam tari kreasi di hadapan para guru dan tamu yang datang. Program ini diharapkan dapat membentuk karakter pelajar Indonesia yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Kurikulum Merdeka yang jelas penerapan di sekolah itu adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi kita gali potensi siswa, apa bakat mereka, dan itu yang bisa kita kembangkan. Siswa tidak hanya berpacu belajar di dalam kelas, sehingga bisa memanfaatkan fasilitas lingkungan ataupun outbound ataupun kegiatan di tempat-tempat kunjungan, misalkan untuk ke Taman Nasional ataupun ke museum juga bisa. Penerapan kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan sejak jenjang sekolah dasar diharapkan juga meningkatkan mutu dan kualitas para guru dan kepala sekolah. Untuk itu, sekolah berharap pemerintah mendukung fasilitas pendidikan pendukungnya. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Tradisi peternakan kerbau yang digembalakan secara liar di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan masih dibudidayakan hingga kini. Beberapa peternak yang bertahan dengan cara ini adalah Herianto dan Fendi Sukarmi, warga Desa Kibang, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Setiap hari, keduanya mengembala kerbau di sebuah padang savana seluas puluhan hektar. Pada musim kemarau, pengembalaan akan lebih mudah. Namun jika musim hujan, mereka harus menggembala menggunakan perahu. Ratusan kerbau dibiarkan mencari makan sendiri sambil berendam di rawa. Pemiliknya mengawasi dari perahu sejak pagi hingga sore. Saat senja datang, mereka menggiring kerbau masuk ke kandang yang tak jauh dari rawa ini. Ini 115 ekor kerbaunya. Terus di setiap harinya kayak gini, dikasih makan kayak gini, dilepasin, digembalain. Setiap sorenya pulang ke kandangnya di pinggir sana. Malam dikandangin, paginya dikeluarin kayak gitu lagi. Selain dijual ke Belantik, kerbau juga sering dibeli warga untuk kebutuhan pesta adat Lampung. Apa sih Om? Ya manfaatnya ya yang jelas ya untuk pribadi dan juga ya kalau dia ada lebihnya bisa dijual gitu. Ada nggak tradisi mungkin pesta yang menggunakan daging kerbau? Ya mayoritas seperti itu. Kalau orang asli orang Menggala ya seperti itu, mayoritasnya seperti itu. Apalagi kalau udah acara adat gitu kan, pembuangan segala macam itu melalui kebo dia. Menggunakan kerbau ya. Tradisi beternak dilepas liarkan seperti ini lebih menguntungkan karena pemiliknya tak perlu memberi pakan. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang.